agak nyaman dengan moral itu, Rifana. Kalau soal perizinan ya tentu saja soal moral ini diperlakukan orang seperti berdagang tanpa izin, seperti di Tanah Abang itu, berdagang di trotoar. Jadi gitu saja dibubarkan, tapi tidak perlu diburu siapa pelakunya. Kalau cuma dihapus, mungkin orang tidak berdebat. Tapi kalau ada istilah diburu pelakunya, itu artinya ada sesuatu yang dinilai serius. Ingin dicari apa sebenarnya motif membuat moral itu. Ya, ini kan yang dihapus bukan hanya di Tangerang, tapi juga di Pasuruan itu kan. Saya membaca secara umum, tidak ada yang bermasalah dengan substansi ya. Foto moral yang dinilai mirip dengan kepala negara, jangan-jangan itu bukan kepala negara, tapi David Indrayana gitu kan. Yang duplikasi Presiden Republik Indonesia yang dulu sempat viral di Pilpres 2019 lalu. Siapa yang tahu? Karena kan tidak digambar secara utuh, tidak ada nama juga, tidak nyinggung nama apapun gitu ya. Ataupun jangan-jangan misalnya di situ kita juga tidak pernah menemukan apapun. Jadi dua hal ini saja sudah kabur gitu. Untuk apa kalau tidak Parno kemudian dihapus dan diburu pelakunya? Ataupun Tuhan saya lapar gitu, ngapain dihapus dan diburu pelakunya? Ataupun dipaksa untuk hidup sehat di negeri yang mati, ngapain diburu pelakunya? Kalau ini dianggap tidak ada masalah. Artinya kalau secara substansi gambar moral itu tidak dipersoalkan, berarti besok-besok dinding rumah orang bisa digambar rada-rada mirip Mas Faldo semua ini. Jadi fenomena mural ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bahkan sebelum ada demokrasi. Karena dianggap bahwa perjalanan manusia itu intinya jangan cuma fisik. Selama ini orang berjalan dari Kemang ke Jakarta Pusat untuk bekerja itu perjalanan fisik kalau menurut arsitektur kota. Nah dengan adanya mural, perjalanan bisa menjadi psikologis. Jadi ada pemandangan, ada hal-hal baru sehingga dari tempat kerja ke rumah mereka tidak stres. Nah, kalaupun ini dianggap kriminal atau tidak, jangankan mural, buang sampah atau nyakitin istri atau suami bisa dikriminalkan, tergantung kontennya saya kira. Saya kira gitu. Nah, kalau ini dianggap kriminal, tinggal nanti diskusinya, betulkah kalau itu menyangkut kepala negara? Tapi ini ahli hukum mesti yang ngomong. Presiden sudah bukan simbol negara lagi, sehingga kalau ada protes mestinya delik aduan dari pribadi presiden. Karena menurut sebagian ahli hukum, MK sudah membatalkan bahwa presiden simbol negara. Saya kira itu. Tapi ada pandangan hukum yang lain lagi. Saya nggak tahu. Itu soal hukum. Maka setiap orang, saya kemarin diskusi sama Ketua Dewan Pers, Pak Muhammad Nuh, semua orang suka refleksi. Tapi refleksi fisik, tapi begitu ada refleksi sosial, kenapa pusing? Refleksi fisik itu kan pijat kaki nih Ken, kalau di bandara, dan pernah nggak nih Ken? Nah, itu kan tujuannya untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan. Nah, mural ini supaya tidak stroke orangnya. Mural ini adalah untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan itu, sehingga tidak nanti masyarakat kita secara sosial tidak stroke. Mereka misalkan aku lapar, Tuhan aku lapar, ditahan-tahan, lama-lama bisa stroke secara sosial. Kalau misalkan mari kita sehat di negara yang sakit, itu ditahan-tahan, nggak diungkapkan, lama-lama bisa stroke secara sosial. Stroke-nya itu pemberontakan. Itu lebih bahaya. Ini orang ketawa-ketawa kok nonton. Kalau kita mau jujur loh. Walaupun nanti mungkin Faldo berbeda pendapat, aku nggak tahu. Tapi terhibur, perjalanan dari pabrik ke rumahnya menjadi perjalanan psikologis. Manusia modern itu stres, karena ini menurut arsitek Eko Budiarjo almarhum, arsitek kota, karena Niken dari rumah ke TV One, ke Pulau Gadung, Bayu dari rumah ke Pulau Gadung, perjalanannya fisik aja, nggak ada hiburan di kiri kanan. Terima kasih. Mas. Mural itu seperti Niken pernah punya kerinduan nggak sama Bayu? Kerinduan itu nggak bisa dihapus. Rasa rindu nggak bisa dihapus. Mural bisa dihapus, tapi Tuhan aku lapar semakin nempel di orang. Oh, oke. Maka kalau misalkan Niken nanti menikah atau sudah menikah nggak tahu, terus syaratnya harus membakar foto-foto mantan, itu justru menempel foto-foto mantannya. Oh gitu. Iya, saya kira gitu. Oke. Kami cuma bicara dalam konteks aturan kenapa aparat bertindak soal moral. Aparat kita tidak akan bertindak tanpa dasar dan tanpa aturan hukum. Ada KUHP, bahkan ada Perdana juga. Ya.
untuk Satpol PP yang juga kemarin juga sempat kelihatan. Nah, berkali-kali memang kami katakan aparat sekarang mengedepankan semangat restoratif justice untuk melakukan dialog, dan itu menjadi hal yang terpenting. Nah, kalau tidak ada dasar undang-undang, ya sebenarnya tidak perlu takut gitu loh. Tidak boleh, aparat itu kan tidak boleh berbuat di luar undang-undang. Interpretasi tadi sempat disampaikan juga bisa beda-beda. Nah, inilah yang coba kami pastikan ya. Kami coba memastikan kita perlu cek secara bersama-sama. Memang di satu sisi aparat negara kita tidak sempurna gitu. Aparat negara kita bisa salah, bisa juga keliru. Nah, itu yang sama-sama ya kita awasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap berakal sehat dalam pikiran, tindakan, perbuatan. 404 not fun itu adalah bagian dari estetika kesadaran ruang tubuh seorang grafiti, teman-teman grafiti, teman-teman muralis untuk merespon ruang publik yang seksi tanpa izin untuk membuat sesuatu di masa pandemi dengan cara olahraga, olah rasa, olah batin, olah visual, karena kanal-kanal kreatif tidak disediakan. Ya, kalau mungkin di Berlin, Cina, Jerman, Malaka, Malaysia, kanal-kanal kreatif, ruang-ruang publik disediakan oleh infrastruktur, government, pemerintah kota, untuk anak-anak muda, siapapun artis street art berkarya di situ. Jadi tradisi grafiti dan mural di Tangerang sesungguhnya sudah ada sebelum era-era hari ini gitu loh. Era-era Pak SBY bisa melukis, era-era Winston Churchill sudah melukis juga, era-era beberapa artis selebriti yang kesepian kemudian menjadikan karya lukis jalanan menjadi koleksi pribadi di rumahnya, seperti itu. Ini yang kita dedahkan hari ini adalah bagaimana caranya di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, kanal-kanal kreatif tertutup rapat, pembatasan gerak, tapi ini sebetulnya tidak menjadi alasan untuk teman-teman bergerak. Karena sebagai kaum nokturnal yang bergerak di malam hari, mereka melihat ruang bagus, ruang seksi, eksotis, asik, walaupun gelap, pakai kamera HP, gambar sesuatu yang menarik gitu loh. Bisa jadi itu bukan gambar presiden, tapi hari ini presiden mengatakan, Pak Jokowi, ya seni mural itu seni loh, jangan direpresif, ya kan. Kapolri juga udah mengatakan gitu, tidak ada delik pidana. Yang kita harus tahu hari ini adalah negara yang sudah diketok palu di 2018 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Setiap kota, kabupaten, provinsi harus tahu itu, bagaimana kebebasan ekspresi, bagaimana seni visual menjadi seni publik yang harus didedahkan sepanjang hari gitu. Gitu kali ya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Mural 6 kegagalan Jokowi kembali menghiasi ibu kota. Indonesia semakin hancur. Berarti presidennya yang harus diganti. Di Cikini dibongkar petugas. Mural 6 kegagalan Jokowi kembali muncul di Kuningan. Dilansir Gelora.com, kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo yang disampaikan para seniman melalui mural tak berhenti dengan aksi pembongkaran, justru membuat mereka semakin bersemangat untuk melanjutkan kritik dengan gayanya sendiri. Seperti mural kritik yang berisi 6 kegagalan Jokowi yang sempat terpasang di sebuah papan di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat kemarin 27 Agustus.
Mural yang telah dibongkar petugas itu kini kembali muncul di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada kantor Berita Politik Ermol, salah seorang dari kelompok seniman kritis mengaku mural tersebut dipasang di belakang apartemen Kuningan. Berbeda dengan mural sebelumnya yang dipasang di papan kayu, kali ini mereka membuat mural dengan kritik yang sama langsung di tembok. Bikin baru, Bung. Berhubung yang bikin satu orang, style hurufnya sama, ujarnya Sabtu malam 28 Agustus. Menghapus mural sama dengan membakar buku, sama dengan membakar pengetahuan. Menurut kami, rezim saat ini telah melakukan itu. Itu yang kami lawan, lewat mural tentunya, tegas dia. Seperti mural pertama di Cikini yang telah dibongkar petugas, mural di Kuningan pun berisikan 6 kegagalan Jokowi, yaitu gagal atasi pandemi, gagal memberi makan rakyat saat pandemi. Kemudian gagal membangun ekonomi rakyat, gagal memberantas korupsi, gagal menjaga demokrasi, dan gagal memberangkatkan haji. Berikut komentar serta tanggapan dari warganet. Seperti akun Twitter Lutfi Rasya. Diingatkan dengan janjinya melalui mural dihapus, melalui papan dibongkar. Jadi lucu, ketakutan dengan mural. Keberhasilan Jokowi: 1. Indonesia bebas hutang. 2. Tak ada impor. 3. Stop pekerja asing. 4. Kasus COVID-19 terendah di dunia. 5. Memperkuat KPK. 6. Ekonomi meroket. Bismillah, Komisaris Sabun Jaipong. Makan tuh janji, ujar dorong motor menambahkan. Menjamur. Ada apa fenomena di balik mural? Satu mural yang dihapus dengan paksa oleh aparat, 1000 mural akan bermunculan di seluruh pelosok negeri ini. Tagar, rakyat bukan musuh negara, ujar 2Kat54. Nomor 6 yang bikin muralnya religius. Tapi benar sih, pedagang cat menang cat. Pedagang cat menang banyak. Bisa jadi suatu saat akan muncul mural yang bisa dilihat banyak orang tapi susah dijangkau untuk dihapus, ujar West Wencini. Kira-kira ada nggak oknum yang memberi kebijakan, ngeritik kebijakannya sendiri dan buat ulah di jalanan sendiri, sewa buzzer RP pula? Muralis, jangan takut, bikin mural yang banyak biar rezim tambah meriang, ujar Spirit Hardisa. Tinggal bikin mural tandingan 10 keberhasilan Mukidi. Apa susahnya sih? Kalau manusia sudah nggak mau dikritik, bisa jadi dia adalah makhluk yang terusir dari kayangan. Ih, ngeri ya, ujar Abu Aja. Masih banyak gagal-gagal yang lain tapi keburu kehabisan cat. Kata Balbalin, kangen kritik. Dikasih mural kok takut? Ucap akun Twitter Jakataru. Apakah ini tandanya rezim gagal? Dihapus bikin lagi, dihapus bikin lagi. Mantap, Bung, ujar Maju Tak Gentar, pembela yang benar. Mungkin emang gagal, 1000% emang gagal. Ketakutan karena merasa benar. Tikus Putih menambahkan, tim Cebong dan Mukidi Plus lihat mural jadi mules, semakin takut sama muralnya. 6 terlalu sedikit, Bung, mungkin butuh tembok yang lebih luas, ucap Arif Taufani. Hapus 1, tumbuh 11 triliun. Gaspol jangan kendor, jangan kasih kendor. Role model begini, setuju gua, ujar Satu Gunung menambahkan. Itulah komentar serta tanggapan dari warganet. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.